Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai keseimbangan cairan dan elektrolit di dalam tubuh. Tujuan pembelajaran pada topik ini adalah ada dua aspek, tentang keseimbangan cairan di dalam tubuh dan gangguan yang terjadi. Kemudian terkait keseimbangan elektrolit di dalam tubuh, khususnya pada sel, dan kondisi gangguan yang terjadi. Ini adalah fungsi air dalam tubuh kita. Banyak sekali sebagai media pembawa zat-zat di dalam tubuh termasuk hormon, zat-zat gizi, dalam transportasi oksigen dan CO2, media untuk reaksi kimia tubuh, distribusi panas, untuk tempat mengeluarkan zat-zat toksik atau zat-zat racun dan zat buangan atau waste product untuk dikeluarkan dari tubuh kita. Ini adalah komposisi cairan di dalam tubuh. 60% tubuh itu adalah air. Nah, dari komponen air yang ada di dalam tubuh, ternyata 2/3-nya itu berada di dalam sel atau intraseluler. Sedangkan sepertiganya berada di ekstraseluler atau di luar sel. Jadi sebagian besar air yang ada di tubuh kita itu di dalam sel yang paling banyak. Hanya sepertiga yang berada di luar sel. Nah, dari yang di luar sel ini ada di mana saja? Ada yang letaknya di interstisial, sekitar 15%-nya. Interstisial itu adalah ruang yang berada di antara sel. Kalau kita ibaratkan sel itu adalah rumah, maka jalan yang menghubungkan rumah-rumah itulah yang interstisial. Halaman rumah itulah yang disebut sebagai interstisial. Hanya 5% di plasma. Plasma ini di pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu dianggap di luar sel, ekstrasel. Dan ada sedikit yang berada di transseluler. Contoh yang transseluler ini di cairan aqueous atau cairan bola mata dan sebagainya. Jadi, saya ulangi bahwa komponen cairan di tubuh kita itu 60% dari total berat badan tubuh, di mana 2/3-nya ada di dalam sel tubuh, sedangkan hanya 1/3 yang berada di luar sel. Dari 1/3 yang berada di luar sel itu adanya di interstisial, plasma, dan transseluler. Ini adalah banyaknya rata-rata cairan yang masuk dan cairan yang keluar dalam perharinya pada tubuh kita. Intake, dari mana cairan itu berasal atau masuk ke dalam tubuh? Paling banyak berasal dari air yang diminum. Kemudian air yang terkandung di dalam makanan yang kita konsumsi. Yang ketiga, yang paling sedikit kadarnya adalah air dari hasil oksidasi di dalam tubuh kita. Makanya kenapa kita dianjurkan banyak minum? Karena memang sumber utama air dalam tubuh melalui saat kita minum. Output, bagaimana cara air keluar dari tubuh? Yang pertama ketika kita buang air kecil melalui urin. Yang kedua, saat kita buang air besar, ada komponen air di sana. Kalau misalnya feses kita tidak mengandung air, pasti keras saat beol. Lalu yang ketiga, air dapat keluar melalui kulit. Pada saat kapan? Pada saat kita berkeringat. Kemudian air juga keluar melalui paru-paru pada saat proses bernafas, pada saat inspirasi-ekspirasi. Nah, secara normal jumlah air yang masuk ke dalam tubuh harus seimbang dengan jumlah air yang keluar dari tubuh. Bagaimana kalau misalnya
air yang kita minum atau yang masuk lebih banyak daripada yang keluar. Terlalu banyak air di dalam tubuh kita. Atau bahkan sebaliknya, kita nggak minum-minum, tapi kita keringatan, lari-lari. Akhirnya yang keluar, air dari tubuh lebih banyak dibandingkan cairan yang masuk. Kita bisa kehausan, dehidrasi, kekurangan cairan di dalam tubuh. Bagaimana air itu beredar atau bertransportasi di dalam tubuh? Bisa melalui aliran darah, tadi bisa melalui pertukaran cairan antara kapiler. Kapiler ini pembuluh yang paling kecil dengan sel, dia melewati interseluler. Jadi air yang ada di pembuluh darah atau pembuluh lainnya sampai yang paling kecil adalah kapiler. Ketika dia akan masuk ke dalam sel, dia melalui ruang interseluler. Ini ilustrasi aliran darah kita. Ya, yang merah menggambarkan darah yang kaya akan oksigen, yang biru menggambarkan yang kaya CO2. Di sini ada kapiler. Nah, di kapiler inilah proses cairan yang juga dari pembuluh darah, dari plasma tadi, masuk ke sel-sel tubuh. Tadi melalui ruang interstisial. Nah, ini gambar yang di sebelah kiri, ini proses yang tadi saya jelaskan bahwa ketika cairan melalui pembuluh darah kapiler yang membawa tadi nutrisi, membawa zat-zat makanan, atau bahkan zat-zat lainnya, masuk sampai pembuluh kapiler, dia akan masuk diantarkan ke sel. Nah, ruang interstisial pada gambar yang sebelah kiri digambarkan oleh warna putih. Sel itu yang kuning-kuning, bulat-bulat. Nah, ketika komponen cairan itu dia dari kapiler, dia keluar ke interstisial dulu, kemudian dia baru bisa masuk ke dalam sel untuk digunakan oleh sel. Nah, nanti kalau ada sisa-sisa hasil metabolisme sel, ada zat-zat racun dan sebagainya yang akan dibuang oleh sel, akan lewat lagi ke interstisial, dibawa lagi oleh air yang ada di pembuluh darah, ikut ke kapiler vena, terus dia ke vena besar untuk balik ke jantung. Di sini peranannya bagaimana proses perpindahan dari pembuluh darah ke sel yang tadi saya sampaikan melalui interstisial. Nah, gambar di sebelahnya ibaratnya seperti cangkir. Di sini ada intake, berapa banyak cairan masuk harus seimbang dengan jumlah cairan yang keluar. Jadi cairan yang keluar itu bisa melalui ginjal, paru-paru, feses, keringat dan kulit. Nah, di sini lihat cairan tadi masuk lewat pembuluh darah atau plasma. Kemudian dia sampai ke kapiler pembuluh darah yang paling kecil. Untuk masuk ke sel, sel itu ibaratnya lapisan yang berwarna kuning kalau pada cangkir ini. Dan cairan dari kapiler tadi, dari pembuluh darah, bisa masuk ke sel kalau harus menembus interstisial dulu. Nah, yang abu-abu, yang paling bawah itulah area sel, intrasel dalam sel. Jadi ada proses yang harus dilalui dari sel hingga sampai ke pembuluh darah. Nah, di sini kita lihat kenapa tingginya berbeda-beda. Ada yang abu-abunya lebih besar ketinggiannya dibandingkan yang interstisial dan plasma. Ini menggambarkan komposisi cairan di dalam tubuh yang memang lebih banyak berada di dalam intrasel, di dalam sel. Nah, kondisi tubuh dalam menyeimbangkan antara cairan dan intrasel dengan ekstrasel itu yang disebut dengan homeostasis. Kondisi seimbang. Ini adalah komposisi elektrolit dalam kondisi hemostasis, dalam kondisi normal, ternyata menunjukkan bahwa kadar elektrolit
baik di intrasel maupun ekstrasel itu tidak sama. Coba lihat dari komponen ekstrasel saja. Elektrolit mana yang lebih banyak di luar sel? Dari tabel ini terlihat bahwa yang jauh lebih banyak berada di ekstrasel adalah ion natrium atau Na, ion klorida atau Cl. Jadi ion mana yang elektrolit mana yang paling banyak berada di ekstrasel adalah natrium dan klorida. Lalu siapa yang paling banyak di intrasel? Elektrolit yang paling banyak di intrasel, kalau di tabel ini terlihat adalah kalium atau K+, mana lagi? Dan PO4 atau fosfat. Di sini magnesium juga. Nah, ini harus terjaga dalam kondisi normal. Tidak boleh natrium itu lebih tinggi di intrasel daripada ekstrasel. Terganggu nanti homeostasis tubuh. Apa yang terjadi kalau tubuh kekurangan cairan atau disebut juga dehidrasi? Ketika tubuh kekurangan cairan, kalau misalnya pada kondisi awal, yang dibuang atau yang hilang terlebih dahulu adalah CES. CES itu adalah cairan ekstrasel. Jadi yang habis duluan cairan yang di luar sel. Cairan apa saja tadi? Ada yang di plasma, ada yang di interstisial, dan transseluler. Kalau kondisi dehidrasinya, kondisi kekurangan cairannya tidak teratasi juga, maka lama-kelamaan cairan intrasel juga akan habis. Nah, begitu tubuh kita diciptakan dengan sangat sempurna. Ketika cairan kurang dari tubuh kita, ekstrasel yang dibuang dulu. Fungsinya apa? Supaya sel tidak terganggu. Jadi cairan di dalam sel tetap dijaga, tetap dipertahankan. Ini sama, jadi terlihat bahwa gambar yang paling kanan ini adalah komponen di intrasel. Tadi di intrasel terlihat yang paling banyak adalah fosfat dan kalium, K dan PO4. Lihat, kotaknya paling tinggi, yang warna hijau dan warna orange pada gambar paling kanan. Kemudian gambar yang di tengah, ini adalah cairan interstisial. Cairan interstisial merupakan atau termasuk dalam ekstrasel. Yang paling banyak sama dengan plasma. Plasma juga gambar yang paling kiri, dia juga ekstrasel. Makanya kenapa pada gambar yang di kiri dan gambar yang di tengah, terlihat di sini elektrolit yang paling banyak adalah natrium dan klorida. Karena kedua-duanya adalah komponen cairan ekstrasel. Selain elektrolit dan air, ternyata di dalam pembuluh darah atau di dalam plasma ada komposisi yang non-elektrolit. Apa saja? Ini dia komposisinya. Yang paling banyak itu fosfolipid, ada kolesterol, ada glukosa, dan sebagainya. Lalu apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan cairan dan elektrolit tubuh? Yang pertama adalah usia. Kebutuhan cairan pada anak-anak jauh lebih tinggi dibandingkan orang dewasa tua. Lalu komponen sel lemak, stres, ketika sakit, suhu lingkungan. Bayangkan saja ketika suhu lingkungan panas terik, apa yang dirasakan? Haus. Kenapa haus? Karena kebutuhan cairan lebih tinggi dibandingkan ketika kita berada di lingkungan yang dingin. Nah, itu kondisi homeostasis untuk mempertahankan kadar cairan dan elektrolit di dalam tubuh. Perpindahan cairan dan elektrolit tadi dari sel keluar sel itu bisa terjadi secara pasif dan secara aktif. Kalau aktif berarti dari komponen itu sendiri, sedangkan pasif itu dibantu. Transport membran
aktif atau disebut juga transport aktif, artinya cairan berpindah secara aktif. Aktif di sini artinya ada energi yang dikeluarkan untuk bisa berpindah cairannya. Sedangkan kalau transport membran pasif ada 3, ada difusi, ada osmosis, dan filtrasi. Ini difusi. Difusi adalah perpindahan dari komponen yang konsentrasinya tinggi ke konsentrasi yang rendah. Kalau pada gambar diilustrasikan bulatan-bulatan hijau itu dari tempat yang ramai, dari tempat yang padat ke tempat yang lebih longgar. Dari high concentration, dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, low. Itu difusi. Kalau osmosis, kebalikan dari difusi. Pergerakan molekulnya dari konsentrasi yang rendah justru ke konsentrasi yang lebih pekat atau yang lebih tinggi. Nah, di sini ada istilah tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah tekanan untuk menghentikan proses osmosis. Nah, pada gambar ini terlihat gambarnya bergerak. Mana yang lebih tinggi konsentrasinya? Yang kotak di luar, yang warna ungu, itu konsentrasinya 100 miliosmol. Sedangkan yang di dalam, konsentrasinya adalah 300 mili. Nah, apa yang terjadi? Konsentrasi yang di tengah, kotak di tengah itu lebih tinggi dibandingkan kotak yang ada di luar. Nah, terjadi proses perpindahan dari konsentrasi yang rendah ke tinggi. Jadi, cairan yang ada di luar tertarik ke tengah, tertarik ke dalam. Itu proses osmosis. Kalau filtrasi itu proses penyaringan melewati selaput permeabel. Biasanya karena adanya perbedaan tekanan hidrostatik. Ini contohnya pada proses filtrasi di ginjal, di bagian glomerulus. Nah, sekarang ini transport yang aktif. Tadi sudah saya sampaikan bahwa transport aktif dia butuh energi, butuh ATP untuk bisa berpindah. Sedangkan kalau yang pasif tidak butuh energi. Ini misalnya, dia akan berpindah dari bawah ke atas. Dia nggak bisa pindah, harus ada ATP dulu yang datang, baru bisa berpindah kalsiumnya. Ini ilustrasinya. Ya, jadi terlihat tadi kalsium mendekat, dia harus ada ATP dulu baru bisa berpindah. Ada istilah tonisitas, itu ketika membandingkan tekanan osmosis. Ada istilah nanti isotonik. Isotonik itu ketika konsentrasi atau tonusnya sama dengan intrasel. Ada lagi yang sifatnya hipertonik. Kalau konsentrasinya lebih tinggi, hiper. Pada kondisi hipertonik biasanya sel mengkerut. Sebaliknya, hipotonik. Hipo, lebih rendah tonusnya. Maka kondisi itu biasanya sel akan membengkak. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, gambar yang sebelah atas kanan itu adalah kondisi isotonik, sama. Ketika sel, ini sel yang awal, gambar kiri atas yang tidak dimasukkan di air, dia kondisi normal. Ketika dia dimasukkan ke dalam cairan yang sifatnya isotonik, selnya biasa saja, tidak berubah. Karena tonusnya sama antara di dalam sel dengan di cairan tersebut. Sedangkan ketika cairan, gambar yang B, cairan sel tadi dimasukkan ke dalam wadah yang B, yang konsentrasinya lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi yang ada di sel. Apa yang terjadi? Selnya mengkerut. Sebaliknya yang C, ketika sel dimasukkan ke dalam wadah yang konsentrasi cairannya lebih rendah atau hipotonus,
atau hipotonik, apa yang terjadi? Selnya bengkak, masuk cairan ke dalam. Udem. Nah, nanti implikasinya apa? Implikasinya salah satunya ini, edema atau udem. Misalnya mungkin barangkali ada saudara kita yang terlihat tubuhnya agak bengkak, sembab. Nah, itu apa yang terjadi? Di sana penumpukan cairan pada bagian tubuh. Biasanya cairan itu numpuknya di ekstrasel, namun bisa juga di intrasel. Udem itu bisa menyeluruh ke seluruh tubuhnya terlihat bengkak, itu namanya udem atau edema umum, seluruh tubuhnya. Atau mungkin yang bengkak itu biasanya hanya kakinya saja. Nah, kalau hanya terbatas pada satu tempat, itu yang kita sebut sebagai edema lokal atau udem lokal. Jadi kalau terlalu banyak cairan, selnya udem. Kalau kekurangan cairan, maka terjadi dehidrasi. Kapan terjadi dehidrasi? Ketika output cairan yang keluar jauh lebih banyak dibandingkan cairan yang masuk ke dalam tubuh. Nah, lalu bagaimana? Apa yang berperan di dalam tubuh kita supaya komposisi cairan, komposisi elektrolit itu bertahan di dalam tubuh kita, supaya stabil? Yang bekerja adalah integrasi dari 3 hal. Yang pertama ginjal, organ ginjal, kerja hormon, dan kerja saraf. Ketiga-tiga komponen ini bekerja sama dalam mempertahankan kondisi homeostasis cairan dan elektrolit di dalam tubuh kita. Yang warna hijau ini intake, cairan masuk. Yang warna kuning adalah cairan yang keluar dari tubuh. Ini harus seimbang. Misalnya ketika seseorang itu kurang minumnya hanya sedikit, misalnya pada saat berpuasa. Cairan di dalam tubuh tentu juga sedikit. Maka apa kompensasi ginjal? Pipisnya atau kencingnya juga jadi lebih sedikit dibandingkan pada saat dia tidak puasa. Nah, itu contoh bagaimana sistem di dalam tubuh mempertahankan agar tubuh tidak kelebihan cairan dan juga tidak kekurangan cairan. Ini sama, ya, ini peranan ginjal yang tadi saya sampaikan. Cairan masuk difiltrasi oleh ginjal. Nah, lewat ke tangkai atau ke gagang gelasnya. Ini filtrasinya. Nanti selama di gagang gelas ini akan dipilih oleh ginjal, oleh glomerulus. Kalau kira-kira zat-zat atau cairan yang masih dibutuhkan oleh tubuh, maka dia akan masuk lagi ke ginjal, ikut lagi aliran darah, masuk lagi ke gelas yang ke dalam gelasnya. Tetapi untuk zat-zat yang tidak dibutuhkan tubuh atau ketika cairannya sudah berlebih mau dibuang, maka dia akan ada panah ke bawah kanan, ke kanan bawah, dia akan keluar melalui urin. Nah, di sini bekerja ginjal, hormon, dan sistem saraf. Baik, demikian pembahasan tentang keseimbangan cairan dan elektrolit. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.